Bidadari chapter 160. Urus saja bisnismu. Nah, Aida duduk dulu ya di sini. Nada memilih membawa Aida ke ruang tengah. Ayah, kenalin, ini namanya Aida. Ini sepupunya Pak Reiko. Jadi kau Reiko Biakta yang dulu kecil itu kan? Putranya Endra Adiwijaya? Tanya yang membuat Reiko mengangguk dengan senyum masih ada di bibirnya saat dia menundukkan Aida di salah satu sofa. Iya, benar sekali Pak Bambang. Lama tak bersua, bagaimana kabarnya? Agak canggung Reiko, karena dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan anggota keluarga Prayoga. Bagaimana kalau kakek tahu? Dia pasti akan ngamuk denganku. Dan jujur saja, ini yang ditakutkan oleh Reiko. Hubungan keluarga mereka yang tidak terlalu dekat membuat kepalanya juga sedikit cenat-cenut. Jadi ini sepupumu? Iya, saya sepupunya Mas Reiko. Nama saya Aida, ujar Aida yang jujur saja kini ketakutan. Aduh, dia kenal sama Romo Adiwijaya deh. Beneran gak apa-apa nih aku ngenalin diriku sebagai sepupu. Duh, gimana ya? Kalau diaduin gimana? Tapi kok kayaknya mau selingkuh tenang-tenang aja. Aku ngeri sendiri. Aida ketar-ketir, tapi dia masih berusaha untuk memainkan perannya sebaik mungkin dengan berharap bahwa tidak akan ada obrolan di antara Bambang dengan Adiwijaya. Kalau dia ngobrolnya sama Tuan Endra sih nggak apa-apa, pikir Aida yang masih campur aduk sekarang. Ada apa dengan tangan dan kakimu sampai digendong? Tanya Bambang. Di saat yang bersamaan, Aida juga kaget karena dia sedang tidak fokus dan tidak memikirkan ini. Tapi untung saja. Mama, aku diaci Mayang Lianti nih buat makeup. Anak yang paling lincah dari ketiga anak nada itu pun sudah datang mendekat dan membawa mainannya. Sebuah perlengkapan makeup yang berbahan dasar air dan sangat aman untuk anak-anak itu. Ya ampun, kamu senang banget sih sama makeup? Mungkin mau jadi mua, seru Rianti iseng. Iya bu, padahal mamanya aja kalau makeup masih berantakan loh. Nada sebenarnya bisa makeup, tapi tidak bisa sampai seperti mua. Sekedar makeup biasa saja. Makanya dia iseng berkomentar begitu. Tapi, wah, ada Bunny Pink. Rere tak fokus pada Nada. Anak itu tadinya memang ingin mendekat pada Nada dan menunjukkan make up-nya. Tapi sesuatu yang berwarna pink di kaki Aida membuatnya mengarahkan matanya ke sana. Ada siapa ini? Ditambah lagi dengan Rianti yang kepo. Melihat Aida, tentu saja dia langsung penasaran. Membuat suasana sedikit ricuh saling bersahutan. Ini sepupunya Pak Reiko, Ibu. Eyalah, lama loh aku nggak melihatmu. Piye kabarmu Reiko? Dulu tuh kamu main ke rumah besar ya sama kakekmu itu. Kamu masih SD kelas 2 kalau nggak salah ya. Pinter banget kamu main caturnya. Kini Rianti mengalihkan pandangannya pada Bambang. Bener kan aku? Aku sudah lupa Ti, tapi ya masih kecil, nggak seganteng sekarang. Reiko pun hanya senyum-senyum mendengar pujian dari orang tua Radit itu. Hanya saja, Aida tidak bisa lagi melebarkan senyum di bibirnya. Gila sih, gimana nih kalau mereka ngadu sama Romo? Aduh, pening kepala Aida. Tapi, Ibu mana Rasya? Lingkungan di dalam ruangan itu tidak bisa membuat dirinya konsentrasi berpikir banyak dan bermanuver. Karena belum apa-apa, Nada sudah mengajak bicara lagi pada Rianti. Oh, dia minta ke rumah pohon tadi sama mbak kakungnya. Mereka udah ke sana, ujar Rianti. Memang Rasya sangat suka main di sana, dan itu tempat pertama yang didatanginya kalau ke Pila. Namun sekarang, masih dengan kepanikannya tadi, Aida tak sengaja melihat sesuatu. Hei cantik, ngapain ngumpet di sana? Sini dong. Aida melihat seseorang yang bersembunyi di belakang kursi Bambang. Gadis kecil itu menatapnya, dan kemudian bersembunyi lagi. Lalu muncul lagi, terus saja seperti itu, membuat Aida ingin tertawa, tapi kasihan dengan matanya yang terlihat sayu dan cemas. Tentu saja, semua pun mengarahkan pandangan akhirnya ke tempat Aida memandang. Itu namanya Riri. Itu kembar identik dengan Rere. Cuma Riri ini pemalu sekali. Dia lebih suka bersembunyi seperti itu kalau ada orang baru.
Nada tahu bagaimana sikap anak-anaknya. Kalau Rere, dia lebih senang dengan orang baru. Dia selalu ingin tahu dan kenal orang lain. Berbeda dengan Riri, yang memilih untuk bersembunyi daripada dia harus kebingungan sendiri bagaimana bersikap dengan orang lain. Cemas dan menangis karena takut. Oh ya ampun, pantesan. Tapi dia manis banget. Seru Aida menimpali, tapi masih memperhatikannya di saat yang bersamaan. Bani? Ada yang mau menarik sendal Aida. Oh, kamu mau Bani seperti itu? Nada yang melihat Rere jongkok dan memegang sendal Aida tentu saja langsung bicara. Wajahnya terlihat tak enak hati karena Rere benar-benar ingin menariknya. Hei sayang, yang manis dan cantik jangan dipegang, kotor, ini buat alas kaki. Ucap Aida yang jujur gemas dengan Rere begitu ekspresif. Aduh, Rere kaki tantenya lagi sakit, jangan begitu. Nada ingin menarik putrinya menjauh. Tuh lihat tantenya kan sakit, makanya harus pakai bani. Kalau baninya diambil, gimana tantenya nanti? Nada bicara, berusaha membuat anaknya berdiri di saat yang bersamaan juga. Kamu suka bani? Sekarang giliran Reiko yang bertanya pada Rere yang sedang digendong Nada. Sedangkan Rianti memilih mendekat pada Riri dan menggendong cucunya yang pemalu itu. Cuka, aku mau bani pink yang cute. Ngegemesin banget sih kamu. Rere memang lebih lincah dan dia memang menggemaskan. Jelas saja, jadinya Reiko makin memperhatikannya, membuat Rere mengerjapkan mata dan berpikir sesuatu saat menatap Reiko. Genong. Rere pun sudah membuka tangannya meminta sesuatu kepada Reiko. Hei, omnya capek, masa minta digendong? Nada protes pada putrinya. Tidak apa-apa Nyonya Prayoga, saya juga gemas dengan putri Anda, kalau boleh saya menggendongnya sebentar. Tapi memang Reiko sangat suka anak kecil, apalagi gadis kecil lucu dengan rambut dikuncir dua yang berbibir pink mungil, begitu manis. Ditambah sikapnya yang ceria, tentu saja menarik perhatian. Maaf ya, dia agak berat, makannya terlalu banyak. Nada sedikit tak enak hati. Tapi memang, di antara ketiga anak Nada yang paling besar badannya kala itu adalah Rere. Dia adalah pemakan segala dibanding kembarannya yang lain. Tubuhnya lah yang paling berat, bahkan Rasya tidak secabi dirinya. Riri yang paling kurus karena dia tidak terlalu suka makan dan sangat fishy eater. Ayo sayang, kenalin. Aku namanya Om Reiko, kamu namanya Rere? Saat anak itu sudah berpindah tangan ke Reiko, kata-kata ini terlontar dari pria tersebut. Aku Lele Om Eiko. Dan Aida tidak bisa menutup tawa di bibirnya ketika mendengar ucapan itu. Maafkan saya Nyonya Nada, saya jadi mengimajinasikan sesuatu yang lain tadi. Bukan maksudnya menertawai putri Anda, tapi jadi keinget ikan berkumis. Aida sebenarnya masih panik soalan kakeknya Reiko, tapi gara-gara Rere, dia jadi sejenak bisa menghilangkan stresnya. Bukan kau saja yang tertawa seperti itu. Setiap kali aku mengenalkan anakku pada teman-temanku, mereka pun akan tertawa ketika dia memperkenalkan dirinya gini. Jadi ini memang bukan sekalinya Rere mengenalkan dirinya dan semua orang terkekeh. Apalagi dia ngomongnya pentes sekali dan kencang. Terus kepedeannya di atas rata-rata dengan apa yang dia ucapkan juga membuatnya makin menggemaskan. Jelas saja ini membuat wajah Aida memerah menahan tawa. Tapi Rere ini lucu loh. Namanya juga anak kecil, polos, ngegemesin banget. Reiko tidak tertawa. Malah dia semakin gemas dan punggung tangannya pun bergerak mengelus wajah gadis kecil itu. Tangan yang tadi mencengkeram pergelangan tanganku begitu kencang, bahkan sakitnya masih ada, bisa mengelus wajah balita selembut itu. Bisik Aida yang memang masih merasakan sakitnya pergelangan tangan kanannya, dan untung saja itu tertutup oleh kain. Ya ampun, dia manja sekali padamu. Malah memelukmu begitu. Rere membuka dua tangannya melingkar ke leher Reiko sangat erat di saat ini. Tentu saja, ini mengalihkan pikiran orang dan Aida pun juga tersenyum melihat kelakuan Rere. Dia juga malas mengingat kejadian menyakitkan untuk tangannya beberapa jam yang lalu. Denada, di mana suamimu? Rianti menyadari kalau masih ada anggota keluarganya yang kurang, tentu saja langsung menegur. Sebentar, aku panggilkan dia dulu di luar ya ibu. Nada sudah gemas sekali, tak sangka Radit tak masuk. Tentu saja dia langsung pergi keluar secepat mungkin.
ada temannya, dia malah rapat sendiri di luar. Apa-apaan sih dia? Apa mau membicarakan masalah Dewa lagi di depan? Cemburu lagi dengan Dewa? Aku menyuruh mencarinya saja, dia tidak mencari-cari kok. Kesal nada, karena itu dia membuka pintu luar agak kasar. Raditya, mau berapa lama lagi kau berdiskusi dengan Sandi di sana? Wanita itu tidak bisa apa dikit saja memelankan suaranya. Dia ini benar-benar cari masalah denganku, Sandi. Berani marah hanya di depanku. Tapi kalau sudah di depan istrinya dan dengan jarak kurang dari semeter, mana berani dia mengatakan ini? Sandi hanya menahan geli di dalam hatinya di saat Radit sudah mendekat pada Nada. Dia tahu dia tidak perlu berkomentar apapun kalau Radit lagi menggerutu begitu. Kau tahu deh Nada, aku merasa curiga kalau dia itu bukan sepupunya. Shh. Tapi ucapan Radit yang berbisik di telinga Nada ini malah membuat istrinya melotot padanya. Bukan urusanmu, ayo masuk. Kau ada bisnis dengannya kan? Urus aja bisnismu, tidak perlu urus urusan pribadinya. Desis Nada berbisik sambil menarik tangan suaminya ke dalam. Tentu saja dengan Radit yang ogah-ogahan masuk, tapi saat ini ketika dia hampir sampai di ruang tengah dan melihat suatu... Lele cuka sama Om Eiko. Wajah Radit langsung merah padam, apalagi melihat kedua tangan anaknya itu ada di leher Eiko. Prepot, beraninya kau menyentuh putriku.